pada saat ini kita senantiasa diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ngaji bersama. Harapan dan doa kami semuanya tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, pada malam hari ini kita teruskan kembali yaitu ngaji kita kitab Nasaikhul Ibad, di mana pada malam hari ini sampai kepada makalah yang ke-10 halaman 22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulal mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyiratu, adapun makalah yang ke-10, makalah yang ke-10 an Ali radhiyallahu an. Makalah yang ke-10 ini dari sahabat Ali radhiyallahu an wa karrama wajha. Annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Ali itu berkata, isi daripada makalah yang ke-10 itu dari dawuhnya Sayyidina Ali, isinya adalah man istaqa ilal jannah syara'a ilal khairat. Barang siapa yang rindu surga, barang siapa yang merindukan surga, istaqa ilal khairat, maka jadi barang siapa yang rindu surga, man istaqa ilal jannah syara'a ilal khairat, maka ia akan cepat melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi syara'a ilal khairat ay asra'a ad-dhihaba ilaiha, maksudnya dia itu cepat. Kalau masalah kebaikan itu cepat berangkat. Ini sebagai tanda bahwasanya seseorang rindu terhadap surga. Jadi orang yang rindu surga, kalau ada kebaikan itu cepat berangkat. Itu sebagai tanda kalau orang tersebut rindu terhadap surga. Tapi kalau malas-malasan, bilangnya rindu surga ya kan? Tapi malas ya kan, pergi ke masjid ya kan, malas ya kan. Kemudian kalau sedekah ya kan, malas ya kan. Ini bohong ya kan, aneh kan, orang yang rindu surga tapi tidak mau beramal kebaikan, itu aneh. Kalau rindu surga sesuai dengan apa yang dikatakan Sayyidina Ali, berarti orang itu cepat berangkat kalau ada kebaikan-kebaikan. Ada masjid sudah suaranya adzan sudah berkumandang ya kan, cepat berangkat ya kan, dengan semangat. Itu sebagai tanda bahwasanya rindu terhadap surga. Ay asra'a dhihaba ilaiha, maksudnya cepat berangkat, cepat budalan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Waman asfaqo ay hadaro minan nar intaha anis syahawat. Barang siapa yang takut neraka, intaha anis syahawat, maka ia akan berhenti menuruti hawa nafsu. Orang itu kalau takut neraka berhenti nuruti hawa nafsu. Jadi kalau ada seseorang kok dia terus menerus menuruti hawa nafsunya ya kan, ini berarti
sama dengan tidak takut terhadap neraka. Ai imtana'a nganit tibai karohatin nafsi, maksudnya dia itu mencegah untuk menuruti keinginan nafsu, kecuali kalau keinginan nafsu sesuai dengan perintah syara, ya kan, ini kecuali, ya kan. Pengen sholat berjamaah di Masjid Islamic Center, kepengen ngaji, kepengen membaca Al-Quran, rindu untuk melakukan amal ibadah seperti umroh, seperti haji, ini lain. Ini tolabi syar'i, yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan syara, ya kan? Keinginan yang sesuai dengan tuntutan syara ini tidak apa-apa. Tapi kalau keinginan nafsu yang tidak sesuai dengan tuntutan syara, ini adalah tidak boleh. Ini sebagai tanda kalau seseorang itu takut neraka, berarti berhenti untuk apa? Nuruti keinginan nafsu. Tapi kebanyakan manusia itu sebaliknya, karena memang sesuai dengan sabdanya Rasulullah, innal jannata khufat anil makarih. Jadi surga itu dikepung dengan sesuatu yang memang itu tidak diinginkan oleh nafsu, sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Ini surga itu dikepung seperti umpama daerah dikepung dengan banjir. Jakarta dikepung banjir, ya. Untuk masuk ke daerah itu butuh tekad yang besar, butuh perjuangan untuk bisa masuk, karena dikepung. Nah, surga itu dikepung oleh sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Seperti habis maghrib ini, kalau berbicara keinginan nafsu, enaknya nafsu itu ya di depan TV, ya kan, ngerokok, ngopi, ya kan, ngobrol, ya kan, atau jalan-jalan. Itu kalau mengikuti keinginan nafsu. Memang seperti itu. Dari surga itu dikepung bil makarih, dengan sesuatu yang memang itu dibenci oleh nafsu. Jadi kalau memang mau masuk ke surga seperti itu, kota yang dikepung banjir, kalau memang mau masuk ke kota itu harus ada tekad. Mau sholat ke masjid ini harus ada tekad, harus ada pengorbanan, harus ada semangat. Kalau enggak, ya kan, kalau nuruti nafsu enggak jadi ke masjid, ya kan. Karena memang surga itu dikepung oleh sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Sebaliknya, wa inan nar hubat anis syahawat. Tapi kalau neraka itu diselimuti oleh hawa nafsu, kesenangan nafsu, sesuatu yang cocok dengan nafsu, ya kan. Umpama pergaulan bebas, atau enak-enak nggak sah kerja, ya kan, dengan judi atau mabuk-mabukan, atau kita cari hiburan-hiburan, kemaksiatan, itu kan kepinginnya nafsu kan seperti itu. Itu memang neraka itu diselimuti oleh keinginan nafsu. Nah, itu kalau dituruti, ya kan, ya jadi kita kebablasan masuk ke perangkap itu, ya kan. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau surga itu dikepung oleh sesuatu yang tidak diinginkan nafsu, sesuatu yang dibenci oleh nafsu, membaca Al-Quran, ya kan, kemudian jamaah ngaji seperti ini kalau tidak ada tekad, kalau tidak ada semangat, kalau tidak ada perjuangan, ini nggak akan bisa terjadi, ya kan. Seperti orang yang haji, itu kan, berapa juta, ya kan. Ini kalau nuruti hawa nafsu, timbang dibuat untuk berangkat haji, lebih baik untuk beli mobil, ya kan, lebih baik untuk beli yang lain, ya kan.
yang bisa terus meningkat ya kan, seperti itu. Nah itulah surga. Jadi kalau kita tahu sifat-sifatnya surga ya seperti itu. Jadi surga itu memang harus diperjuangkan, harus ada tekad, ada semangat, ada keinginan yang kuat. Karena apa? Memang surga ini dikepung oleh sesuatu yang tidak diingini oleh nafsu. Waman tayakona bil mauti in hadamat alaihi ladat. Barang siapa yang meyakini kematian, ini in hadamat alaihi ladat, maka kelezatan, keenaan itu akan lenyap baginya. Jadi sudah tidak ada merasakan keenaan lagi kalau orang itu meyakini kematian. Bidali al-muhmalah in hadamat, kalau pakai dal yang tidak dititik ya kan, itu artinya paniat, maksudnya rusak. Kelezatan baginya itu rusak, tidak lagi merasakan kelezatan, keenaan tidak lagi dirasakan kalau orang itu meyakini kematian. Au bidzali al-mu'jamah, atau dengan zal yang dititik satu, in hadamat ingkotoat, maksudnya kezatan itu putus. Jadi orang yang meyakini kematian itu akan hilang rasa keenaan, akan hilang rasa kesenangan, hilang. Kalau kita kan enggak, masih tertawa masih tertawa, masih hiburan ya kan. Ya yakin tapi tidak benar-benar ya kan. Kalau di sini benar-benar yakin, kalau orang-orang itu benar-benar yakin, tertawa itu malu. Kalau kita masih tertawa, masih hiburan, masih enak-enakan ya kan. Nah ini yakin tapi tidak seperti yang dimaksud dengan kitab ini. Jadi kalau orang itu sudah yakin dengan kematian, itu akan hilang rasanya kenikmatan, akan hilang rasanya kelezatan. Lah ini perlu diketahui, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini akan merasakan yang namanya kematian, diyakini maupun tidak diyakini. Kita itu menerima atau tidak menerima bahwasanya setiap yang bernyawa ini akan merasakan yang namanya kematian. Dan ini fakta, sudah berbicara di sekitar kita. Kita punya orang tua, ada kan yang punya orang tua yang sudah meninggal dunia, punya anak ada yang sudah meninggal dunia, punya tetangga. Ini jawabannya kapan giliran kita, kan gitu. Nah orang yang meyakini seperti ini ya kan, ini akan merasakan bahwasanya dunia ini ya seperti ini. Tidak tempatnya enak-enak, tidak tempatnya bersenang-senang, berboya-boya, tidak ada. Karena apa? Karena mau tidak mau nanti juga meninggal dunia. Bukan bumbung masih hidup ya kan, kemudian boya-boya ya kan, bumbung masih hidup ya kan. Ini namanya nggak baik itu kan. Ini karena bumbung masih hidup digunakan dengan sebaik-baiknya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya di hari kiamat itu seseorang itu akan dibalas amalnya, itu akan dibalas, akan dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya di yaumul qiyamah. Jadi kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, itu balasannya nanti di akhirat, bukan di dunia. Jadi salah kalau kita sholat kemudian tujuannya agar supaya hidup kita enak, itu salah tujuan seperti itu. Karena apa? Karena sholat ini pahalanya nanti di yaumul qiyamah. Paman yukhzika anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi kalau selamat dari neraka kemudian dimasukkan surganya Allah, baru ini orang yang mendapatkan
kemenangan, faqad faz. Nah, kemudian Allah menyifati kehidupan dunia ini seperti apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali yaitu kehidupan yang menipu. Menipu. Kita kerja keras ya, bisa bangun rumah. Ya kan? Kemudian bisa beli mobil, tahu-tahu umurnya sudah 50 tahun. Kerja kerasnya mulai dari masih muda ya kan? Bisa bangun rumah, bisa beli mobil, bisa membeli perkebunan ya kan? Tahu-tahu umurnya sudah 50 tahun. Kapan menikmatinya? Ya kan? Kira-kira kapan menikmatinya? Terus berjuang terus kan? Yang ada terus berjuang. Kapan menikmatinya? Enggak ada, karena memang di dunia ini adalah bukan surga. Kenikmatannya tidak ada yang abadi. Makanya disifati oleh Allah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi kehidupan dunia itu tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali kehidupan yang menipu. Nah, makanya kemudian waman arafa ad-dunya bi annaha darul mihan wal kadurat hanat alaihil musibah. Barang siapa yang kenal dunia, makanya kita itu hidup di dunia harus mengenali apa sejatinya hidup di dunia. Kehidupan di dunia itu sejatinya seperti apa. Kalau kita mengenali dunia dari sudut pandang bi annaha darul mihan, bahwasanya dunia itu adalah tempat ujian. Kalau orang itu bisa mengenali bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian, tempat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kadurat, dan tempat masalah, tempat problem. Di dunia ini tidak ada istilahnya kok tidak ada problem. Semua itu ada problem, ada masalah. Siapa saja itu yang berdagangnya ada masalah, ya kan? Yang jadi pejabat kelihatannya sudah jabatannya tinggi, ya ada masalah. Masalahnya apa? Ya nggak tahu permasalahannya dia. Yang jelas tidak masalah ekonomi. Kalau ekonomi sudah ada, ya. Nah, sudah dijamin banyak. Tapi ada masalah. Kadang-kadang ada orang yang kaya, ya kan? Kemudian ekonominya lumayan, ya kan? Tapi ada masalah, anaknya kena narkoba. Itu masalah kan? Jadi di dunia itu tempatnya masalah. Kadurat itu kebutekan itu bahasa Jawanya itu kebutekan, butek artinya itu tempat problem, tempat masalah. Kelihatannya tukang ngaji seperti ini atau imam masjid, belum tentu kalau nggak ada masalah. Kelihatannya tenang-tenang, artinya tenang, tapi belum tentu kalau nggak ada masalah. Siapa tahu dia itu punya masalah, nggak tahu juga, ya kan? Yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya, ya kan? Jadi memang banyak masalah di dunia. Jadi kalau seseorang itu mengenali dunia, hakikatnya dunia itu adalah tempat ujian, kemudian tempat masalah, maka orang itu ketika ada ujian, ya kan, maka akan dihadapi dengan rileks, ya kan, dihadapi dengan ringan. Hanat alaihil musibah, ay lanat alaihi asada itu nazilah. Ketika ada ujian turun, ya kan, ada cobaan, karena sudah kenal karakternya dunia itu, sudah dikenali. Dunia ini penuh dengan permasalahan, ya kan. Di masjid ada masalah, di masjid itu ada masalah antara kepengurusan, ada masalah, ada yang serk, ada yang enggak, ada yang cocok, ada enggak, ada masalah. Di organisasi ada masalah, di rumah tangga ada masalah. Nah, ketika menghadapi masalah-masalah itu, kalau orang itu sudah mengenali terlebih dahulu karakternya dunia, maka akan dihadapi dengan rileks, tidak pusing. Tapi kalau orang yang nggak kenal, ya kan, kalau orang yang nggak tahu, tidak mengenali dunia, tiba-tiba ada masalah, langsung stres, ya kan? Karena tiba-tiba ada masalah, nggak mampu menghadapi, kan? Nah, orang itu harus mampu mengenali dunia. Seperti orang yang calon DPR itu kok nggak kenal dengan sistemnya, ya kan? Dia itu pengennya cuma jadi, kalau nggak jadi harus jadi, ya kan? Padahal kadang ada yang jadi, ada yang enggak.
Itu harus dikenali. Jadi calon DPR itu harus dikenali terlebih dahulu. Ini kalau ini kan taruhan, ya jadi kadang ada yang nggak jadi. Kalau jadi ya harus siap bekerja ya kan. Tapi kalau nggak jadi ya kan harus siap menerima itu. Kalau nggak siap menerima, nggak mengenali, ya bisa stres, bisa gendeng kan banyak itu calon DPR yang gendeng, calon bupati yang gendeng banyak ya kan. Di Jawa sana banyak itu yang stres ya kan, banyak ya kan. Ya itu karena apa? Tidak mengenali persoalan dunia, tapi kita harus mengenali seperti yang disampaikan Sayyidina Ali, barang siapa yang kenal dunia, karakternya dunia ya kan, bahwasanya dunia itu tempat ujian, tempat persoalan, tempat problem, tempat masalah, maka ketika ada ujian, ada problem, ada masalah, maka akan dihadapi dengan lapang dada. Karena apa? Sudah kenal ya kan? Makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita ya, agar supaya selalu berdoa, Allahumma yassir lana umurana umurud dunya wal akhirah. Mudahkan ya Allah urusan kami dunia dan akhirat. Karena apa? Di dunia ini adalah tempat masalah. Jadi tidak surga. Di dunia ini tidak kenikmatan, tidak tempat bersenang-senang, tapi tempat masalah, tempat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi waman arabat dunya bi annaha darul mihan wal qadurat ya kan, hanat alaihil musibah ay lanat alaihi as-sadaidun nazilah. Wal maqalatul hadiyata asyara, adapun maqalah yang ke-11 anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, maqalah yang ke-11 itu adalah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu aimaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Salat itu tiangnya agama, ai asluhu, maksudnya pokoknya agama. Baqiyamuddin laisa ila biha, maka tegaknya agama itu tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali dengan salat. Jadi sholat itu tiangnya agama, pokoknya agama, tegaknya agama, bangunan agama itu bisa tegak yaitu dengan sholat. Bangunan masjid ini ya kan, yang begitu megah ini bisa tegak kokoh seperti ini karena ada tiang-tiangnya. Kalau tidak ada tiang-tiang ini roboh ya kan? Jadi sholat itu tiangnya agama. Jadi kokohnya agama, tegaknya agama itu tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali dengan sholat. Kama anal bait layakumu ila ala umudihi, seperti bangunan rumah itu tidak tegak kecuali dengan tiang-tiangnya itu. Nah, jadi sholat ini adalah merupakan suatu amal yang pokok. Bahkan sholat ini nanti di yaumul kiamah sering kita dengarkan itu apa yang disampaikan khotib maupun para ustadz, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal kiamah sholatuhu. Jadi pertama kali yang dihisab oleh Allah di hari kiamat ini, seorang hamba nanti dihisab oleh Allah di yaumul kiamah itu adalah masalah sholat. Kalau sholatnya itu baik, semua dianggap baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, semua ditolak. Jadi in soluhat soluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Jadi apabila sholatnya itu baik, maka semua amal ibadahnya dianggap baik. Apabila sholatnya itu ditolak, wa in rudat atau wa in fasadat, apabila rusak, maka semua amal dianggap rusak. Ini penting sekali sholat ini. Jadi sholat itu adalah merupakan tiang daripada agama. Ini secara pribadi juga bisa dikatakan tiangnya agama secara umum.
Jadi suatu daerah di situ kok nggak ada orang yang menjalankan sholat, jamaah saja nggak ada ya, nggak ada masjid, itu berarti menunjukkan bahwasanya agama di situ itu roboh, mati. Jadi seperti itu. Nah, secara pribadi individual berarti agama kita, agama yang kita anut ini kokoh atau tidak, itu tergantung bagaimana kita itu menjalankan sholat. Jadi harus sungguh-sungguh sholat ya kan, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Dan sholat ini dikatakan faya tahqiqul lil ubudiyah. Sholat itu sebagai wujud pernyataan sifat kehambaan. Jadi orang itu kalau sholat itu menunjukkan bahwasanya dia itu seorang hamba, menunjukkan pribadinya itu seorang hamba. Kemudian wa adaun li haqqi rububiyah, dan sholat ini adalah sebagai wujud menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa, Allah yang memberi rezeki kita, yang menolong kita, yang memberi umur kita, memberi kesehatan kita, itu punya hak untuk disembah, ya kan? Kalau kita sholat ini berarti menunaikan hak-hak Allah, dan sekaligus menunjukkan, menyatakan kalau kita ini yang menjalankan sholat sebagai seorang makhluk yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang yang nggak sholat, berarti dia itu tidak menyatakan sebagai hambanya Allah. Walaupun mulutnya menyatakan saya ini makhluknya Allah, tapi kalau nggak sholat ya kan, berarti pada hakikatnya dia itu tidak menyatakan diri kalau sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ini sebagai wujud pernyataan sikap seorang makhluk bahwasanya dia itu adalah hambanya Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus sebagai pernyataan menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul ibadat wasailun ila tahqiqi sirriha. Jadi semua ibadah itu sebagai wasailnya itu adalah sirinya sholat. Makanya as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menyegah perbuatan keji dan mungkar. Orang itu tidak berani melakukan perbuatan keji maupun mungkar karena apa? Karena dia itu sholat dengan sendirinya, ya kan? Dengan sendirinya bisa menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ini pokok. Karena pokok, maka sholat ini harus dijadikan sebagai tujuan hidup. Jadi tujuan hidup itu kan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia itu tidak dijadikan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Lah ibadah ya kan, yang paling pokok itu adalah sholat. Jadi tujuan hidup kita itu adalah sholat. Kita kerja, dapat uang, dapat rezeki. Tujuannya apa? Untuk agar supaya bisa ibadah, agar supaya bisa sholat. Bukan dibalik ya kan? Bukan dibalik, kita sholat, kita ibadah, tujuannya untuk agar supaya mendapatkan rezeki. Ini kebalik. Kita kerja, kita berusaha, setelah mendapatkan rezeki tujuannya untuk beribadah. Tujuannya pokoknya seperti itu. Makanya sholat ini harus menjadi tujuan hidup. Seperti kita ingat ya, jadi Nabi Ibrahim ini hijrah pindah, keluarganya itu diboyong, dipindah, ditempatkan di dekatnya Ka'bah, ya kan? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Tuhan kami, ini saya ini menempatkan sebagian keluargaku, yaitu Siti Hajar dan anaknya Ismail
itu diboyong. Ini ceritanya karena ada kecemburuan yang sangat berat antara antara Siti Saroh dengan Siti Hajar, itu dipindah, kemudian diletakkan di dekatnya Baitul Muharram atau Ka'bah, dan di situ dijelaskan biwadin ghairi dzar'in, tempat yang sangat gersang, artinya tempat yang tidak bisa ditanami. Nah, itu tujuannya diungsikan di situ ya, di dekatnya Ka'bah. Tujuannya apa? Robbana liyuqimus sholat, agar supaya mereka itu menjalankan sholat. Jadi sholat itu merupakan tujuan pokok ya. Bahkan Nabi Ibrahim agar supaya tetap menjalankan sholat, agar supaya tetap di situ itu kerasan, artinya di situ itu terus tidak pindah-pindah ya kan, itu sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, Rabbana apa? Terus kemudian faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim ya kan. Ya Allah, jadikan sebagian hati manusia ini condong, rindu terhadap mereka, rindu terhadap tempat yang mereka tempati ya kan? Yaitu tujuannya apa? Tujuannya agar supaya apa? Keluarganya itu bisa menjalankan ibadah sholat. Itu dikabulkan oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengabulkan hatinya manusia condong atau rindu, bahkan wajib ya kan? Ibadah haji kan wajib. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji berkunjung ke Baitullah itu hukumnya wajib. Itu sebagai wujud terkabulkannya doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang-orang kan berbondong-bondong ke sana. Kalau ke sana secara ekonomi ya kan ada dampaknya ya kan bawa uang ya kan, bawa uang rupiah ditukarkan dolar, ditukarkan riyal ya kan perputaran uang di sana kan luar biasa. Jadi membawa dampak ekonomi. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Allah Subhanahu wa taala diminta oleh Nabi Ibrahim agar supaya apa? Diberi yaitu buah-buahan. Ya kan? Makanya ada kurma ya kan? Itu bisa ditanami di sana. Ini permintaannya Nabi Ibrahim alaihi salam. La'allahum yashkurun, agar supaya mereka keluarganya itu menjadi yaitu orang-orang hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa disimpulkan, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini mementingkan sholat sampai membangun untuk keluarganya ya kan, ditinggal di situ agar supaya apa? Mengerjakan sholat. Jadi kalau kita itu umpama kita pindah rumah ya, kalau ada tempat yang di pinggir masjid, kenapa cari yang jauh ya kan? Kalau di pinggir masjid, di pinggir mushola kita bisa berjamaah, minimal seperti itu. Ini tujuannya apa? Agar supaya apa? Bisa menjalankan ibadah sholat. Jadi ibadah sholat itu pokok daripada agama. Tiang, diumpamakan tiang. Kalau keimanan itu pondasi. Jadi keimanan atau syahadat itu pondasi. Kalau pondasi kuat ya kan, nanti akan bisa apa? Tiang ya kan, bangunan yang ada di atasnya itu tidak roboh. Nah, tiangnya itu sholat. Nah, dindingnya itu puasa. Zakatnya itu ventilasi atau agar sirkulasi udara itu keluar masuk, agar supaya nyaman. Hidup itu nyaman, itu harus ada rumah itu ada ventilasinya. Hidup di masyarakat juga seperti itu, agar supaya nyaman, tidak diomongi orang ya, tidak omongi pelit ya. Orang itu kaya tapi nggak pernah zakat, kan rasanya kan nggak enak. Nah, agar supaya nyaman, seperti bangunan rumah itu harus ada ventilasinya. Ventilasinya apa aja? Zakat. Jadi nggak ada suara-suara sumbang yang sudah menjadi pejabat dulu itu minta-minta dukungan, setelah jadi sekarang lupa. Itu karena apa? Ya itu karena kurang zakatnya, kurang sedekahnya. Nah, kemudian apa? Atapnya itu adalah ibadah haji. Orang yang mampu ya, orang yang mampu itu wajib ibadah haji.
Itu kalau mampu kemudian tidak ibadah haji, itu sama dengan membangun rumah, pondasinya sudah ada, tiangnya ada, dindingnya ada, ventilasinya ada, kemudian atapnya nggak ada. Ya kan nggak bisa ditempati, ya kan. Itu sama dengan bangunan yang mangkrak, ya kan. Ya kan, nggak ada apa atapnya. Makanya kalau mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, ya kan, ini wajib menunaikan ibadah haji karena itu merupakan apa, rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5. As-sholatu imaduddin. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Wasumtu abdalu. Kemudian diteruskan oleh Rasulullah SAW, wasumtu abdalu. Diam itu adalah perbuatan yang utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu arfa'ul ibadah. Diam itu tinggi-tingginya ibadah, ibadah yang paling tinggi, arfa'ul ibadah. Rawahu Ad-Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya diam itu ibadah itu apa? Ay as-sukutu amma la yanfa'u fid-din wa dunya wa tarku raddi ala man i'tada min arba'i anwa'il ibadah. Maksudnya diam ibadah itu adalah diam, tidak berbicara, tidak membicarakan, ya kan? Amala yang fa'u, dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Baik itu manfaatnya bidin dalam agama. Kalau berbicara ada manfaatnya, itu lebih baik. Jadi umpama seperti di forum seperti ini, kemudian ada dialog, kemudian ada yang tanya, ya kan, yang tidak paham tanya, itu nggak apa-apa bertanya itu. Kalau memang itu ada manfaatnya untuk agama, ya baik, itu berbicara itu baik. Jadi diam yang termasuk ibadah itu diam yang di situ tidak ada manfaatnya, baik ditinjau dari segi agama, wa dunya dan dunia, maupun tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena apa? Tidak untuk menjawab, tidak untuk menjawab atau menolak seseorang yang menganiaya, atau tidak untuk membantah seseorang yang di situ butuh bantahan. Itu adalah apa? Arfa'i anwa'il ibadat, lebih tinggi-tingginya macam-macamnya ibadah. Karena apa? Fa inna aksaral khotoya minal lisani. Jadi kebanyakan kesalahan, kebanyakan dosa itu adalah sumbernya dari lisan. Jadi kalau kumpul-kumpul, ya kan, kemudian membicarakan kejelekan orang, itu sumber permasalahan, ya. Itu dari apa? Dari omongan. Amma idza kana al-insanu khaliyan 'anin nas fala yakunu sukunuhu minal ibadah. Adapun seseorang yang bertempat atau di situ tidak ada orang, ya kan, orang yang tempat tinggalnya itu di hutan yang sepi dari manusia, maka diamnya itu tidak termasuk ibadah. Karena apa? Karena tidak ada lawan bicaranya. Yang masuk ibadah itu banyak orang yang di situ kebanyakan itu membicarakan hal-hal yang negatif, dia itu diam, tidak berbicara, menahan diri, tidak membicarakan orang lain. Itu termasuk apa? Ibadah. Jadi diam itu termasuk yaitu ibadah kalau memang diamnya itu adalah tidak ada kalau berbicara tidak ada manfaatnya, baik itu agama, dunia, maupun untuk menyelesaikan permasalahan. Ini bapak-bapak yang kami hormati, yang berbahagia, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini lewat kita mendengarkan, kita membaca kitabnya para ulama ini tambah pengetahuan, karena kita itu butuh pengetahuan. Kalau belum bisa menjalankan, yang penting tahu terlebih dahulu, ya kan? Karena itulah
jalan untuk kebaikan, termasuk ngisi kesempatan ya. Jadi kesempatan kita bukan hanya diisi hal-hal yang hura-hura, yang tidak ada manfaatnya, tapi sesekali ya kan kita datang ke masjid ya kan, kemudian kita bersama-sama duduk di sini sambil menunggu sholat isya, mendengarkan kajian-kajian dari ulama ya kan. Ini sesuatu yang luar biasa, yang baik, termasuk menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan seperti ini, kalau kamu tidak mampu menggunakan kesempatanmu untuk hal-hal yang positif, maka kesempatanmu akan kamu gunakan hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Nah ini makanya ya semampu kita ya, kemudian kita gunakan kesempatan kita untuk sesuatu yang baik, yang positif. Kalau memang ada kelonggaran ya kan, ada luang waktu, ada kekosongan waktu, ada kosong waktu ya kan, untuk menghadiri hal-hal yang seperti ini baik ya kan. Dan ini sunatullah ya kan. Jadi sunatullah yang paling disukai oleh Rasulullah ya seperti ini, ngaji ini ya kan, seperti zaman-zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.